Li a'immatil muslimin, nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nah, kita tahu kita di Indonesia ini kan mayoritas muslim. Mau dibahasakan atau tidak, ya kita di Indonesia ini mayoritas muslim. Kan seperti itu. Pemimpin-pemimpin kita ini banyak orang-orang Islam. Pemimpin-pemimpin kita banyak orang Islam, dari presiden, menteri, kemudian juga gubernur, bupati, kebanyakan gitu ya, kebanyakan. Nah, maka peran agama ini mengingatkan juga para pemimpin-pemimpin itu. Bagaimana maksudnya an-nasihah li a'immatil muslimin adalah muawanatuhum 'alal haq, membantu mereka dalam kebenaran. Kalau mereka benar, ya dibantu. Tapi kalau mereka keliru, ya diluruskan, diingatkan gitu. Begitu caranya. Nah, gimana cara mengingatkan pemimpin-pemimpin ini? Sayyidina Umar menjadi contoh di antara contoh sekian banyak pemimpin. Nah, maka satu saat Sayyidina Umar itu pernah memutuskan bahwa mahar wanita itu untuk dinikahi itu dikasih sedikit-sedikit saja. Mahar wanita itu dikasih sedikit-sedikit. Memang sebaik-baik mahar itu yang sedikit. Lebih-lebih calon laki-laki misalnya dia tidak banyak punya uang untuk membayar mahar. Gara-gara tidak punya uang akhirnya tidak jadi menikah. Ya. Maka mahar itu yang sedikit. Tidak perlu harus nanti maharnya sampai ratusan juta, miliaran. Kalau laki-laki tidak punya uang untuk membayar itu kan tidak jadi kawin-kawin nanti. Nah, maka Sayyidina Umar waktu itu membuat satu keputusan. Cuman rupanya keputusan itu tidak dianggap bijak oleh sebagian masyarakat. Seorang perempuan datang. Kalau tidak salah itu Khawlah, ya. Sahabat wanita namanya Khawlah. Diprotes Sayyidina Umar di depan orang itu. Protes habis-habisan. Wahai Umar, wahai Khalifah, mentang-mentang kamu jadi presiden, kamu membuat keputusan sembarangan saja. Membuat keputusan sembarangan saja, kata. Diprotes habis begitu. Lalu apa yang menjadi kesalahan saya, kata? Loh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan berikanlah daripada maharnya itu yang banyak. Loh, kamu kok membuat aturan disedikitkan? Itu dinasihati terbuka terang-terangan itu. Bukan dinasihati secara pribadi khusus, enggak. Artinya ada contoh. Kalau ada umat ataupun masyarakat mengingatkan pemimpinnya dengan cara begitu, mungkin gayanya begitu. Ya benar juga. Mungkin untuk kemaslahatan lebih luas lagi. Tapi kalau misalnya dia ingatkan secara pribadi, datang ke rumahnya, datang ke istananya, ngobrol, Tuan Presiden, Anda ini salah. Kebijakan Anda ini merugikan banyak orang. Boleh juga seperti itu. Secara diam-diaman. Tidak vulgar begitu. Boleh juga bernasihat seperti itu. Kemudian termasuk juga tarkul khuruj alaihim, tidak membangkang, tidak membelot. Karena memang namanya sudah dipilih, yang milih kan masyarakat juga. Ya, maka kalau kemudian masyarakat memilih pemimpin yang tidak baik, kemudian dia jadi, ya yang disalahkan masyarakatnya, ngapain pemimpinnya disalahkan, kan begitu. Sehingga kalau memilih itu memang yang cerdas juga. Jangan milih-milih yang bodoh nanti ya, yang tidak benar, yang zalim. Ya salahnya sendiri. Kalau nanti kemudian dengan kebijakannya dizalimi, dengan kebijakannya dia dirugikan, ya orang salahnya orang milih yang bodoh. Kan Nabi kan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was-sufaha, kan gitu. Aku berlindung daripada pemimpin-pemimpin yang kekanak-kanaan dan pemimpin yang bodoh. Kan Nabi berdoa begitu. Nah, kenapa? Karena dampaknya nanti kalau itu pemimpin sufaha, bodoh, nanti kebijakannya itu pasti merugikan orang banyak. Cuman kalau sudah dia kadung jadi, ya siapa yang salah? Ya salah masyarakatnya, ngapain memilih yang bodoh, kan gitu.
Nah, itu sudah menjadi bagian sudah seperti itu. Namun kalaupun sudah kadung jadi begitu, tetap an-nasihah li a'immatil muslimin. Nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Bagaimana caranya? Nolong mereka. Dibantu, diingatkan, dinasihati dan seterusnya. Baik. Wa ammatihim, dan nasihat bagi kaum awam secara umum, masyarakat umum. Hasil fungsi agama ini untuk nasihat. Fungsi agama ini untuk nasihat. Baik untuk Al-Quran sendiri, baik untuk Allah, baik untuk Rasulullah, untuk tokoh-tokoh kaum muslimin, termasuk untuk masyarakat umumnya kaum muslimin. Agama ini sebagai nasihat. Nah, maka kalau kita sudah pahami ini, posisikan diri kita ini supaya menjadi yang bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain, untuk masyarakat, dan terutama bermanfaat untuk agama. Posisikan itu. Bermanfaat untuk agama. Jangan nanti hanya manfaat untuk pribadi saja. Tapi untuk agama tidak ada manfaatnya. Untuk kemaslahatan umat tidak ada manfaatnya. Nah, ini termasuk kecelakaan. Ya.